Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara pada hari ini dalam program Renungan. Dan saat ini kita akan melihat, merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya 46 tentang 3 kemahakuasaan Tuhan di dalam Yesaya 46 ini. Saya bacakan mulai ayat pertama. Ayat 1, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Ayat 2, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ayat 3, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Saudara, saya melihat hal-hal yang sangat luar biasa di sini. Yang pertama adalah kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa diandalkan oleh manusia. Dewa-dewa tidak bisa diandalkan. Dewa-dewa sekalipun mungkin pada zaman itu dan zaman sekarang banyak dipercayai oleh orang, banyak orang mencari satu keuntungan dengan menyembah yang bukan Tuhan, tetapi Tuhan sudah menyatakan bahwa dialah yang maha kuasa, dialah yang perkasa, dialah yang dapat menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup manusia, dialah yang harus kita banggakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menyamakan diri, tidak menyamakan dirinya dengan dewa-dewa, tetapi dialah satu-satunya Tuhan penyelamat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua yang saya renungkan di sini adalah untuk orang percaya yang di sini dikatakan sebagai keturunan Yakub, ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hei kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, kujunjung sejak dari rahim. Dan kemudian ada kata-kata Tuhan menggendong. Saya merenungkan sampai saat ini ayat ini. Pada hari Minggu yang lalu saya telah mengutip ayat ini, tetapi saya merenungkan kembali. Saya sudah umur berapa sekarang? Saudara sudah umur berapa? Kalau saudara saat ini umur 30-an tahun, saudara bayangkan bagaimana Tuhan menggendong saudara sejak dari rahim. Tuhan menjunjung, Tuhan mendukung sejak dari rahim, sejak dari kandungan. Kalau saudara saat ini sudah berumur 60 tahun, berumur 70 tahun, saudara bisa membayangkan Tuhan itu mendukung, menjunjung sejak dari kandungan, sejak dari rahim. Satu waktu yang sangat lama bagi kita. Tetapi itulah perhatian Tuhan terhadap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Bahkan di sini dikatakan untuk hal yang ke depan, dikatakan ayat keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Sejak kita belum ada di muka bumi, masih dalam rahim, Tuhan sudah dukung, Tuhan sudah junjung. Kemudian kita dilahirkan, kemudian kita menjadi tua, kita menjadi beruban, sampai rambut putih, Tuhan menggendong. Itu kasih setia Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang kita tidak bisa balas. Mari kita renungkan itu, saudara-saudara.
kemahakuasaan Tuhan yang kita tidak bisa balas. Tuhan dukung, Tuhan junjung, dan Tuhan gendong. Itu perhatian Tuhan. Dan hal yang terakhir adalah pengertian dari Tuhan mendukung, menjunjung sejak dari rahim, sejak dari kandungan. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita masih di rahim, ya. Kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah dukung, Tuhan sudah junjung. Ini adalah bahasa Tuhan yang tidak dimengerti oleh pikiran manusia. Ini bahasa kebesaran Tuhan. Saya tidak bisa mengerti itu, bagaimana caranya. Tetapi saya cuma beriman dan saya berterima kasih. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Saya tidak tahu cara Tuhan melakukan itu, tetapi saya yakin apa yang Tuhan sudah katakan sejak dari rahim, sejak dari kandungan. Tuhan sudah dukung, Tuhan sudah junjung, bahkan sampai masa tua Tuhan menggendong. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah saat ini banyak kesulitan yang kita hadapi? Bukankah saat ini, saudara, kita sedang menghadapi krisis demi krisis, ketidaknyamanan demi ketidaknyamanan? Tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang kita punya, Dia tidak bisa disamakan dengan siapapun, tidak bisa disamakan dengan dewa, tidak bisa disamakan, saudara-saudara, dengan yang dianggap orang hebat, yang dianggap orang untuk untuk diandalkan. Dia tidak bisa disamakan. Dia Allah yang hebat. Dan kedua, saudara-saudara, sejak dari kandungan, sejak dari rahim, satu waktu, time yang begitu lama, sampai saat ini, Dia menjunjung, Dia mendukung, Dia menggendong. Apa artinya itu? Itu satu pemeliharaan Tuhan. Itu satu kehebatan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan melakukan itu? Nah, ini, saudara-saudara, ini kebesaran Tuhan. Kita tidak bisa mengerti, tapi kita berbangga punya Allah yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kapanpun situasinya, Allah ingin menyelamatkan saudara dan saya. Nah, di dalam ayat terakhir dalam Yesaya 46 dikatakan begini, saudara-saudara, ya. Saya bacakan. Keselamatan ayat 13. Ayat 13, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Artinya, saudara-saudara, ini kepada orang percaya. Ya, sekalipun ini berlaku kepada orang Israel, berlaku juga kepada kita orang percaya bahwa di Sion ada kelepasan. Apapun yang terjadi di akhir zaman ini, kelepasan Tuhan tetap berikan kepada Sion. Keluputan Tuhan tetap berikan kepada orang percaya, saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan yang singkat dan sederhana ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya setiap yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memelihara dengan kasih setia. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau tidak dapat disamakan dengan siapapun. Engkau sudah mendukung kami, menjunjung kami, bahkan akan menggendong kami di masa kami mengalami kesulitan. Terima kasih, Engkau akan melepaskan kami Tuhan. Di Sion akan ada keluputan. Di dalam gereja Tuhan akan selalu ada perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih, lindungi anak-anak Tuhan yang setia, yang senantiasa beribadah kepadamu, yang ingat akan Engkau. Tuhan tidak pernah biarkan. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya.
Gerejaku adalah